Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan di Cerita Mistis. Kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman seorang gadis yang bernama Dina. Dina ini bekerja sebagai staf pemasaran di salah satu kantor properti di Jakarta. Sebenarnya lingkungan kerja Dina cukup bagus. Dina juga memiliki hubungan baik dengan hampir seluruh rekan kerjanya. Nah, Dina ini memiliki rekan yang namanya Laras. Dari sinilah awal mula yang memotivasi kejadian ini. Laras adalah gadis yang cantik. Dia ramah, berjilbab, dan murah senyum. Sehari-harinya, Laras sebenarnya bahkan duduk di meja sebelah Dina. Laras ini sosok yang memang menarik perhatian di kantor mereka. Selain wajahnya yang anggun, kepribadiannya yang ramah membuat orang nyaman di dekat Laras. Baik pria atau wanita, tidak sedikit yang memuji tentang kecantikan Laras. Yang kata Dina terlihat memang seperti kecantikan yang alami. Dina dan Laras sebenarnya berteman cukup baik. Mereka sendiri sering makan siang bersama. Mereka sering ngobrol dan dua-duanya masih lajang. Walaupun mereka sering berbincang, mereka justru jarang membahas soal pasangan. Justru mereka lebih sering ngobrol tentang pekerjaan dan hobi masing-masing. Ternyata di balik kedekatan ini, Mbak Dina menyimpan rasa iri kepada Laras. Dina berpikir, kok seolah-olah Laras ini memiliki segalanya. Udah cantik, terus masalah kerjaan, Laras juga sering mendapatkan klien yang lebih besar daripada Dina. Karirnya lebih bagus, makin menjadilah rasa iri Dina kepada Laras. Dina merasa introvert. Sebagai wanita yang normal, dia punya rasa ingin diperhatikan oleh orang lain juga. Ia sering merasa tidak percaya diri. Kemudian, pujian yang selalu mengarah kepada Laras membuat Mbak Dina ini kerap membandingkan dengan dirinya sendiri. Dan itu makin hari makin menggerogoti pikirannya. Suatu hari pernah saat makan siang, di tempat mereka biasa makan, rekan-rekan pria di kantor bergurau nih tentang siapa yang akan mendekati Laras lebih dulu. Dina yang mendengar itu hanya tersenyum, menahan perasaan canggung. Dina merasa agak sedikit risih. Ia merasa terlupakan di tengah keramaian itu. Sebenarnya Laras juga paham apa yang ada di pikiran Dina. Kadang ketika mereka sedang kumpul dan bergurau tentang Laras, Laras nggak ragu bilang ke Dina, "Kamu juga cantik kok, Din. Jangan diambil hati mereka mah." Tapi bagi Mbak Dina, ucapan itu justru hanya menambah rasa iri di hatinya. Nah, rekan-rekan sekalian, hari demi hari, rasa iri pada diri Mbak Dina itu bertumbuh makin besar. Dan Dina berpikir ingin menjadi pusat perhatian seperti Laras juga. Diperhatikan juga sebagaimana Laras diperhatikan orang lain. Walaupun dia tahu, Laras memang beneran. Cantiknya tidak dibuat-buat. Dan hal itu bukan sesuatu yang mudah dimiliki oleh Dina. Hingga suatu hari, Mbak Dina janjian sama kliennya di sebuah kafe dengan seorang wanita setengah baya namanya Ibu Hani. Ibu Hani ini adalah klien baru Dina. Menurut Mbak Dina, dia dengan Ibu Hani baru bertemu 3 kali. Waktu saat mengobrol-ngobrol, sore itu Ibu Hani bercanda kalau dirinya pernah pasang susuk yang bisa membuatnya lebih terlihat cantik daripada aslinya. Mendengar perkataan Ibu Hani, rupanya Dina malah tertarik. Mulailah Dina banyak tanya kepada Ibu Hani, bertanya bagaimana caranya, terus syarat-syaratnya apa. Maka Ibu Hani pun spontan aneh melihat tanggapan Dina. "Ih, Mbak Dina kayaknya penasaran banget. Nanyanya, saya cuma cerita loh ya," kata Mbak Hani. "Saya nggak nawar-nawarin," ujar kliennya itu.
Awalnya Dina memang sekedar bertanya, tapi rasa iri terhadap Laras rupanya nggak hilang-hilang. Mulailah tiap malam dia sering melamun, berpikir untuk mencoba memakai susuk itu. Yang mana itu ternyata menjadi awal dari mimpi-mimpi buruknya ke depan. Pada suatu malam, Dina kembali merenung. Dia sendirian duduk di ruang tamunya, seperti malam-malam sebelumnya. Sore tadi, Laras baru saja membagikan undangan pernikahannya. Mendapat undangan dari Laras, Dina bukannya ikut bahagia, malah dia semakin panas. Tangannya bergetar memegang undangan Laras. Dalam undangan tersebut, Laras tampak begitu cantik dan dengan senyum yang menawan. Dina makin merasa iri. Dia seperti makin terpukul saat tahu Laras akan segera menikah dengan manajernya di kantor. Kenapa sih bukan saya? Pikir Dina malam itu. Rasa cemburu dalam hati Dina jadi semakin besar. Dia hanya merasa menjadi bayang-bayang dari Laras. Hal ini membuatnya semakin yakin dan akhirnya Dina pun memutuskan sesuatu yang kelak dia sesali. Ya, Dina rupanya malam itu menghubungi Ibu Hani, menelepon dan berkata, "Bu, boleh dong saya minta alamat orang pintar yang bisa pasang susuk itu." "Waduh, Mbak Dina serius?" tanya Ibu Hani. "Nanti saya kasih alamatnya. Tapi maaf, saya nggak bisa antar ke sana ya Mbak," kata Ibu Hani. Dan berbekal dari informasi dan saran kliennya itu, maka Dina merencanakan berangkat mendatangi rumah orang pintar itu. Atau seorang dukun mungkin ya. Berangkatlah Dina ke sana di suatu sore hari. Waktu berangkat, Dina ditemani oleh seorang supir yang dia sewa mobilnya, supir rental. Kata Dina, daerahnya di desa kecil, tidak disebutkan nama desanya. Daerah Cirebon lah, info dari orang ini. Orang yang disebut Mbah Hani ini memang di sana sudah terkenal ahli memasang susuk. Selepas maghrib, Dina sudah tiba di depan sebuah bangunan. Tempatnya tidak terlalu terpencil. Dari jalan utama hanya berjarak sekitar 30 menit. Jalanan menuju rumah itu memang sebagian besar masih beralas tanah. Dan sepanjang jalan terdapat rumah warga yang jaraknya cukup jauh. Setiba di depan rumah yang dituju, Dina meminta sang sopir tunggu di mobil sampai dia selesai. Lalu Dina keluar dari mobil dan melihat ke pintu rumah yang masih kayu. Ya, rumahnya sebagian besar memang terdapat ukiran kayu. Penerangannya pun hanya lampu dari api. Di sekitarnya terdapat pepohonan. Dan di belakang rumah itu ada empang yang lumayan luas. Sesekali terdengar suara burung gagak. Terdengarnya samar-samar. Maka setelah melihat rumah itu, Dina keluar dari mobil dan melangkah ke depan rumah. Nah, ini adalah tempat yang Ibu Hani maksud, kata Dina dalam hati saat itu. Belum Dina masuk ke teras dan mau mengetuk pintunya, ada seorang pria tua. Agak bungkuk, usianya sekitar 50-an, memakai pakaian agak lusuh. Pria tua itu membuka pintu dan memandang Dina. Belum sempat Dina bertanya, pria tua itu ternyata mempersilahkan Dina masuk ke dalam. Setelah dipersilahkan masuk, maka masuklah Dina ke dalam rumah itu. Di ruang tengah rumahnya tidak terlalu besar, tapi sangat jelas menyengat berbau dupa dan kemenyan. Dan lagi seperti di depan, penerangannya hanya lampu dari api. Dinding di sekitar dihiasi aksesoris mistis seperti keris, gantung-gantungan rambut, dan batu-batuan. Di ruang itu, Dina dipersilakan duduk di kursi tamu.
dengan meja kecil di hadapannya. Pria tua tadi yang membukakan pintu Dina bilang, "Kamu tunggu dulu di sini. Saya panggilkan Mbah Loronya dulu." Ternyata nama dukun yang dimaksud Ibu Hani adalah Mbah Loro. Oh, ternyata di situ Dina baru tahu kalau bapak tadi itu bukan Mbah Loro yang dimaksud Ibu Hani. Bapak tua itu adalah asisten yang bekerja di rumah tersebut. Lalu dipanggillah pemilik rumah, dan seorang pria tua memakai ikat kepala, berkumis dan berjanggut putih dengan jubah hitam keluar dari ruangan. Tersenyum dingin dan langsung duduk di hadapan Dina. Mungkin menyambut kedatangan Dina itu. Tanpa memulai banyak basa-basi, sang dukun tadi pun bertanya, "Malam-malam ada apa orang kota datang ke kampung begini?" Pura-pura tidak tahu sepertinya Mbah ini. Tanya sang dukun tadi. "Pak, saya ingin pasang susuk," kata Dina, menjawab dengan lugas dan jelas. "Kamu serius?" kata sang dukun tadi ya. "Sudah tahu syarat-syaratnya, sudah tahu akibatnya?" tanya sang dukun lagi. Sepertinya dukun ini meyakinkan dan memperingatkan Dina akan efek setelah pasang susuk tersebut. "Memangnya syaratnya apa, Pak?" tanya Dina. Sang dukun memang tidak jelas merincikan. Dia hanya menjawab, "Untuk syarat, kamu hanya tidak perlu memakan makanan ini ya. Semuanya saya sebutkan," kata si Mbah. "Tapi untuk akibatnya tentu sesuai dengan apa yang akan kamu dapatkan nanti," kata sang dukun menjelaskan sambil tersenyum kecil. Lalu sang dukun melanjutkan, "Memangnya kamu ingin kecantikan seperti apa?" Sambil menyiapkan susuk yang dipesan Dina berbentuk jarum emas kecil. Dina lalu tak ragu menjawab, "Kecantikan yang tak tertandingi pokoknya, Pak. Saya mau semua mata itu di kantor menuju kepada saya. Saya nggak mau terabaikan pokoknya," kata Dina. Lalu mendengar jawaban Dina, sang dukun hanya mengangguk seperti mengiyakan. Maka malam itu pun ritual dilakukan. Dina pertama-tama diminta mandi dengan air yang sudah disiapkan oleh sang dukun di kamar mandi. Selesai mandi, dia kembali ke ruang tamu tadi, dan sang dukun pun mendekati Dina dengan membawa jarum emas yang sudah dipilih akan menjadi susuk untuk Dina. Jarum itu mulai perlahan ditanam di bawah dagunya. Sang dukun pun sambil membacakan mantra. Bahasa mantra itu bahasa yang tidak dimengerti oleh Dina. Kata Dina, dia memang merasa nyeri dan gelisah. Tapi rasa sakit dan gelisah itu dia tahan sampai proses selesai. Demi mimpinya menjadi lebih menarik. Prosesnya berjalan tidak terlalu lama. Setelah selesai pasang, malam itu pun Dina segera kembali dan pulang ke Jakarta. Keesokan harinya, Dina memang merasakan keadaan lain dari biasanya. Menurut dia hari itu, di kantor semua mata memandang kepadanya. "Ini efek dari susuk kemarin," kata Dina. Bahkan sampai Laras pun seperti merasakan hal yang aneh. Laras merasa ada yang lain dengan Dina. Nah, karena perhatian yang dia rasa sudah seperti yang diharapkan, maka Dina pun mulai merasa puas. Padahal Dina waktu itu belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya pada kehidupannya kelak. 2 bulan kemudian setelah pemasangan susuk tadi, Dina rupanya memutuskan dengan seorang pria pilihan hatinya yang bernama Arman. Dina tidak menceritakan kronologinya kenal di mana dengan Arman ini. Yang jelas mereka menikah, dan kata Dina mereka bahagia di awal-awal pernikahannya. Tapi 1 bulan berjalan pernikahan mereka, Arman mulai sering mimpi yang aneh-aneh.
Dia sering mimpi didatangi oleh bayangan dan makhluk yang menyeramkan. Hingga suatu malam, Arman terdengar merintih kesakitan di kamar mandi. Nah, lalu mendengar rintihan itu, Dina menghampiri Arman. "Kenapa, Mas?" tanya Dina. "Nggak tahu nih, perut aku tiba-tiba sakit," jawab Arman. Padahal tadi siang Arman ini nggak kenapa-napa, masih bekerja seperti biasa. Tapi malam itu Arman memang merasakan sakit yang luar biasa. Malah sampai dia muntah mengeluarkan darah. Lalu karena khawatir dengan keadaannya, Dina pun mengajak Arman ke rumah sakit dan ke IGD katanya. Ya kan, di IGD terdekat, Dina mengajak Arman untuk diobati dokter. Hingga akhirnya karena tidak tertolong, Arman meninggal di rumah sakit itu. Meninggal dengan sebab yang tidak jelas. Dina memang mulai merasa hal ini aneh. Dia bertanya dalam dirinya, apa ini akibat dari susuk yang dia pasang tempo hari? Menurut Mbak Dina, peristiwa itu berlalu dengan cepat. Dia sedih, pikirannya penuh tanda tanya. Tapi sedihnya itu ya biasa saja. Bahkan dia mudah untuk melanjutkan hidup seperti biasa, kembali bekerja seperti biasa, dan bisa melupakan kematian suaminya Arman itu dengan cepat. Ya, itu menurut Mbak Dina. Nah, dari berlalunya kematian Arman, setelah berselang 6 bulan, Dina menikah kembali dengan seorang pria bernama Raka. Pernikahan kedua Dina dengan Raka justru malah menjadi kurang harmonis, berjalan buruk menurut Dina. Hampir setiap hari mereka ribut terus. Dari masalah yang sepele sampai rasa cemburu yang besar dari Raka suami Dina saat itu. Menurut Dina, Raka selalu diliputi rasa cemburu karena Dina memang sering digoda pria lain, baik di kantor atau di HP atau di medsos. Bahkan tidak jarang nih, Dina itu sering digoda laki-laki langsung di depan suaminya Raka itu. Hingga akhirnya karena sudah tidak tahan, Raka dan Dina pun memutuskan untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka. Ini berarti adalah perceraian Dina yang kedua. Setelah perceraian Dina yang kedua, di tahun berikutnya Dina menikah lagi. Dia sendiri pun mengaku nggak tahu kenapa mudah banget katanya mendapat pengganti suaminya. Bahkan termasuk pernikahan ketiga dengan Faris. Pernikahan ini dimulai dengan harapan baru, mereka harmonis. Tetapi Faris, suami Dina yang ketiga, mengalami kejadian-kejadian yang hampir sama dengan yang dialami suami Dina yang pertama. Mulai diganggu makhluk halus, sering bermimpi aneh, hingga mulai sakit-sakitan. Itu terjadi di bulan-bulan pertama di pernikahan mereka. Dari sakit-sakitan yang dialami Faris, dokter hanya dapat memberikan diagnosa secara medis. Tapi diagnosa itu selalu berganti-ganti. Penyakit yang divoniskan macam-macam, tidak pernah sama. Bahkan penyakitnya menyebabkan Faris semakin kurus lunglai. Dia tidak bisa bergerak di tempat tidurnya dan sampai tidak bisa mencari nafkah untuk Dina. Karena merasa tidak puas dengan pengobatan medis, keluarga Faris pun, keluarga suami Dina yang ketiga ini, mencoba untuk mengajak Faris menempuh pengobatan alternatif. Mereka membawa Faris ke beberapa ustadz dan orang pintar di tempat yang berbeda-beda. Hingga bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Pak Kirun. Nah, Pak Kirun ini menurut Dina adalah seorang guru silat yang memang dikenal memiliki kelebihan spiritual
dan juga pengobatan alternatif. Setelah melihat kondisi Faris, Pak Kirun ini, beliau ini menasihati, sebaiknya kamu mengembalikan istrimu ke orang tuanya saja. Kamu nggak akan kuat, kata Pak Kirun, bebannya berat. Hingga mendengar hal tersebut, Faris sebenarnya kaget. Tapi keluarga Faris pun karena ingin Faris sembuh ya terpengaruh dan memaksa Dina untuk meninggalkan Faris. Dan dengan diwarnai percekcokan dengan keluarga Faris, Dina pun ya akhirnya mau menuruti kemauan keluarga Faris untuk bercerai yang ketiga kalinya. 3 kali, luar biasa Mbak Dina ini. Tapi tidak berhenti sampai di situ nih teman-teman. Setelah perceraiannya yang ketiga, mulailah Dina merasa bahwa kehidupannya ini mulai melelahkan dan tidak ada ketenangan. Semua perhatian yang dulu ia inginkan justru kini dirasakannya sebagai gangguan. Hidupnya dipenuhi puji-pujian yang meresahkan. Banyak pria yang datang malah dirasa mengganggu diri Dina. Dina berkata dalam hatinya, kok gini banget ya hidupku? Sepertinya semua ini akibat dari susuk yang aku pakai 2 tahun lalu. Dina pun mulai menyadari hal tersebut. Nah, sejak saat itu Dina memang mulai merasa terus sadar. Dia ingin memulai hidup yang lebih baik. Sudah terfikir olehnya untuk mencabut susuk yang dulu pernah dia pakai. Tapi semakin dia mulai mencari ketenangan, semakin Mbak Dina mulai sadar nih, malah muncul hal-hal yang aneh. Dari bisikan-bisikan halus, terus kemudian gangguan-gangguan makhluk gaib, hingga banyak gangguan-gangguan yang secara kasat mata di tempat tinggalnya. Dan itu dia alami ketika dia mulai merasakan diri jauh dari ketenangan. Pada waktu itu Mbak Dina sudah mulai sadar, mungkin mulai mau taubat kali ya. Nah teman-teman, di sini sepertinya muncul sebuah cahaya yang ke depan dirasakan efek baiknya untuk Dina. Mulailah suatu hari dalam sebuah kegiatan kantor, Dina bertemu dengan laki-laki, seorang pegawai dari vendor kantornya, tempat bekerja Dina, namanya Indra. Menurut Dina, Indra ini seorang pria yang baik, yang sabar, dan kelihatannya tulus. Hubungan mereka mulai berjalan dengan sederhana. Dan Dina benar-benar merasa nyaman dengan Indra. Dina sering mengobrol curhat dengan Indra. Hingga Dina pun berani menceritakan kepada Indra tentang susuk yang dia pakai. Dina juga bercerita bagaimana dengan kondisi kehidupan rumah tangga yang pernah dialami 3 kali sebelumnya. Dina cerita kepada Indra bahwa dia dulu pernah punya suami 3 kali dan pernikahannya gagal semua. Hingga Dina pun bertanya kepada Indra, Mas, bagaimana menurut kamu? Aku sudah lelah. Mungkin ini saatnya. Aku akan melepas susuk ini. Cerita Dina kepada Indra. Mendengar pertanyaan dari Dina, Indra pun terkejut sebenarnya. Tapi dia tidak mundur. Justru Indra menguatkan Dina. Indra bilang kepada Dina, kalau kamu ingin membuangnya, tentu aku akan mendampingi kamu, kata Indra ya. Nah, mendengar hal tersebut Dina makin merasa tenang. Dia bilang, terima kasih Mas, jawab Dina. Dan dengan setelah berbincang-bincang, mereka pun setuju untuk berangkat berdua ke rumah dukun yang Dina maksud. Mereka menentukan harinya untuk mencabut susuk tersebut. Pada hari yang telah ditentukan, di tempat dukun itu
mereka langsung disambut dengan senyuman yang menurut Dina tidak menyenangkan. Mereka sudah berangkat ke tempat dukun nih. Tapi Dina tetap menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka ke sana. Kata Dina kepada sang dukun, "Pak, saya ingin melepas susuk saya yang dulu. Tolong dibantu." Pinta Dina kepada pria tua yang pernah memasang susuknya itu. Lalu pria tua itu, sang dukun itu bertanya, memangnya kenapa? Dia bertanya dengan agak sedikit sinis. Kata Dina lalu menjawab, "Sudah cukup Pak, saya sudah mendapatkan semuanya," jawab Dina. Tapi rupanya mendengar jawaban Dina, pria tua itu menolak mengabulkan permintaan Dina. Dia meneruskan dengan penolakan yang halus. Kata dukun itu, "Saya tidak bisa melepaskannya. Kalau memang sudah waktunya, susuk itu akan hilang dengan sendirinya," kata sang dukun kepada Dina. Mendengar jawaban sang dukun, Dina dan Indra merasa aneh. Kenapa susuknya nggak bisa dilepas? Masa susuk tidak bisa dilepas? Pasti ini ada yang nggak beres nih, kata Dina dan Indra dalam hati mereka. Nah, karena curiga terutama dengan senyum sinis dari dukun itu, mereka pergi dengan perasaan yang penasaran dan memutuskan nanti mereka akan kembali lagi untuk mencoba meminta sang dukun melepaskan susuk yang pernah dipasang di dagu Dina. Karena pada kedatangan pertama ditolak oleh sang dukun, Dina dan Indra benar. Mereka mencoba kembali ke rumah dukun itu dan kali ini berusaha dengan agak memaksa. Suasana pada waktu itu di rumah sang dukun begitu hening dan dingin. Kebetulan mereka tiba menjelang malam. Di saat itu yang bicara adalah Indra. "Ayolah Pak, kami mohon ini dilepaskan," paksa Indra kepada sang dukun. Tapi dengan wajah yang kembali sinis, dukun itu pun memberikan jawaban yang sama. "Tidak bisa dilepaskan," kata sang dukun. Dengan perasaan kesal, Dina dan Indra kembali gagal. Nah, mereka kembali pulang. Di tengah jalan pulang, mereka berbincang. "Gimana dong Mas?" tanya Dina. Nggak tahu juga sih Din. Nanti kita cari cara lain. Yang penting sekarang kita berdoa dan niatkan saja dulu untuk mengarah kepada kebaikan. Itu jawaban dari Indra. Nah, kata Indra melanjutkan, "Kalau dukun itu tidak mau, kita akan coba minta bantuan kepada ustadz atau kiai-kiai aja. Nanti kita cari," jawab Indra menguatkan Dina. Nah teman-teman, hari-hari setelah kunjungan itu, Dina kembali mengalami kejadian-kejadian aneh. Bayangan hitam sering terlihat di sudut matanya, seolah-olah mengikuti Dina. Lalu banyak suara-suara yang sering berbisik di telinganya saat Dina sendirian. Tubuh Dina pun dia bilang sering terasa lemas. Suatu malam Dina pernah bermimpi buruk. Dia melihat wajahnya sendiri di cermin. Tapi wajah yang dia lihat itu hancur dan penuh darah, seperti sedang menangis. Saat terbangun, dia benar-benar mendapati dirinya sedang menangis dan tubuhnya penuh keringat dingin. Selepas dari mimpi buruk malam itu, keesokan harinya ada undangan dari Laras. Lalu Dina pun mengajak Indra datang menghadiri acara keluarga Laras, yaitu acara akikah anak Laras yang kedua. Dina memang masih merasa canggung sebenarnya, terutama mengingat dulu dia sering iri pada Laras rekannya. Nah, di acara akikahan anak Laras yang kedua, Dina bertemu seorang ustadz yang diundang Laras untuk mengisi tausiah di acara akikah itu.
yang dari awal kedatangan Dina memang sudah terasa aneh. Ustadz ini nampak memandangnya dengan pandangan yang tajam dan serius. Setelah acara Laras selesai, Ustadz yang tadi diundang oleh Laras bertanya kepada Laras. Ustadz itu bertanya tentang Dina. Maaf, siapa wanita itu Mbak Laras? Teman kantor Mbak Laras ya? Tanya sang Ustadz. Lalu Laras agak kaget menjawab pertanyaan sang Ustadz. Iya Pak Ustadz, jawab Laras. Cantik ya, mau saya kenalin? Lanjut Laras kepada sang Ustadz. Tapi kata Ustadz itu bilang bukan cantiknya. Cuma saya merasa ada sesuatu yang berbeda dengan teman Mbak Laras itu, kata si Ustadz. Tanpa merasa ada yang serius, Laras pun lalu memperkenalkan Dina kepada sang Ustadz sebelum Dina pulang ke rumah. Ustadz itu pun menghampiri Dina dan Indra. Di hadapan Dina, Din, ini Ustadz Hamzah, kenalin, kata Laras kepada Dina. Indra merasa ada yang tidak biasa. Kenapa Laras memperkenalkannya kepada Ustadz ini? Pikir Indra bertanya dalam hati. Pada saat itu, Indra tidak terfikirkan masalah susuk yang perlu dicabut dari Dina. Tapi perkenalan itu berlalu dengan cepat. Indra dan Dina meninggalkan rumah Laras dan kembali ke rumah. Beberapa hari kemudian di kantor Laras menyampaikan pesan dari Ustadz Hamzah tadi. Din, Ustadz Hamzah menanyakan kabar kamu. Kayaknya dia peduli. Sambil Laras tersenyum, seolah-olah Laras ini menggoda. Dina memang awalnya tidak terlalu merespon, tapi kejadian demi kejadian yang aneh makin hari terus menghantui diri Dina. Tepat suatu malam di tempat tinggal Dina, ketika Dina sedang siap-siap tidur, Dina kembali diganggu makhluk halus lagi. Pada saat dia mematikan lampu kamarnya, tiba-tiba muncul bayangan hitam tepat di depan pintu kamarnya. Bayangan hitam itu seperti tertawa dan matanya terbuka lebar. Itu menurut Dina. Lalu kata Mbak Dina, pada saat itu Dina berteriak, "Kamu siapa?" Tanyanya. Kali ini bayangan itu bukannya hilang, malah mendekat Dina dan menyentuh wajahnya. Spontan Dina menjerit dan bayangan itu sirna setelah Dina pingsan. Selang berapa lama lalu Dina bangkit dari ketidaksadaran dirinya, ya, karena merasa risih dan merasa ada yang aneh. Dina menuju meja rias untuk bercermin. Saat berdiri di depan cermin, dia langsung shock melihat dirinya di cermin. Mukanya itu penuh luka. Kata Dina, waktu dia bercermin, dia lihat wajahnya berantakan, penuh luka gitu ya. Nah, karena kaget dan semakin shock, Dina langsung menjerit dan pingsan untuk kedua kalinya. Hingga di pagi harinya, Dina terbangun dengan tubuh yang lemas. Karena kejadian malam itu, Dina memutuskan untuk menghubungi dan menemui Laras. Dengan wajah yang pucat, ya kan, dan tubuh yang terasa lelah, Dina memaksakan diri bertemu Laras. Dia menceritakan segalanya dari awal nih. Mbak Dina ini menceritakan kejadian dirinya dari mulai dia pasang susuk. Nah, mendengar cerita itu Laras berpikir, oh mungkin ini yang dimaksud oleh Ustadz Hamzah dulu kepada dirinya. Mendengar cerita itu, Laras justru tidak marah ya. Dia tetap menganggap Dina sebagai teman. Meskipun Dina sebenarnya dulu pernah iri kepada dia. Nah,
Karena menganggap Dina sebagai teman, justru pada saat itu Laras memberikan saran dan mengajak Dina agar langsung segera bertemu dengan Ustadz Hamzah. Siapa tahu Ustadz Hamzah memang benar dapat memberikan solusi. Itu yang dipikir Laras kepada Dina saat itu. Saran Laras terhadap Dina pun diterima oleh Dina dengan lapang. Nah, sore harinya diantarlah Dina dan Indra oleh Laras menemui Ustadz Hamzah di pondok pesantrennya. Dina kembali menceritakan seluruh kejadian yang dia alami. Ustadz Hamzah mendengarkan dengan seksama. Setelah Dina selesai cerita, sang Ustadz pun menanggapinya. Kamu harus segera melepas susuk itu. Tapi memang Mbak Dina harus tahu juga prosesnya tidak akan mudah karena ini sudah cukup lama, kata Ustadz Hamzah kepada Dina. Mendengar hal tersebut, Dina menanggapi dengan serius. Baik Pak Ustadz, bantu saya segera melepaskan susuk itu, kata Dina ya kepada sang Ustadz. Hingga malam datang di hari itu juga, mereka semua berkumpul. Dina, Indra, Laras, Ustadz Hamzah, dan 2 orang murid Ustadz Hamzah. Mereka semua sudah bersiap melakukan proses pelepasan susuknya Dina. Mereka sudah siap di sebuah ruangan, mungkin kalau di pondok itu sebuah ruangan pertemuan gitu ya. Di dalam ruangan itu ada meja besar di tengah dan kursi-kursi kayu yang mengelilingi meja tersebut. Lalu setelah semuanya duduk, Ustadz Hamzah pun bergumam, sepertinya ini tidak akan mudah. Nah, benar saja, proses dari awal dilepaskannya susuk itu banyak gangguan-gangguan makhluk halus yang dirasa semakin waktu semakin menjadi. Nah, mulailah mereka pun meruqyah Dina, murid Ustadz Hamzah maksudnya ya. Murid Ustadz Hamzah memulai dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Beberapa ayat suci Al-Quran dibacakan berulang oleh murid Ustadz Hamzah. Mendengar bacaan itu, Dina mulai tampak tegang. Kata Ustadz, tenang Mbak Dina, berzikirlah, sebut nama Allah, kata Ustadz Hamzah menasehati. Bukannya tenang, Dina ini pun malah tertawa. Dinasehati seperti itu, Dina pun malah tertawa. Dina tertawa terbahak-bahak nih teman-teman ya. Matanya makin melotot ke arah Ustadz Hamzah. Kata sang Ustadz kepada muridnya, terus jangan berhenti baca. Sesekali mendengarkan teriakan dari Dina, Ustadz Hamzah menepuk bagian pundak Dina dan berbicara dengan nada keras. Keluar kau musuh Allah, keluar kau musuh Allah, jangan ganggu dia. Indra dan Laras pun tampak tegang menyaksikan kejadian itu. Karena beberapa kali Dina kesurupan. Malam itu dalam proses pelepasan susuk itu Dina memang kesurupan. Kadang dia berteriak, kadang menangis. Tapi dengan kejadian itu sang Ustadz tidak berhenti membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dia bergantian dengan muridnya meruqyah Dina. Bahkan kerap kali Indra dan Laras diminta untuk memegangi Dina agar tidak berontak dan tidak terlalu liar. Nah, sudah beberapa kali Ustadz Hamzah mencoba melepas susuk yang berbentuk jarum emas di dagunya, tapi belum berhasil. Ustadz Hamzah pun dan murid-muridnya kembali terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran secara bergantian. Ayat-ayat suci Al-Quran itu teman-teman ya ditujukan untuk meruqyah Dina.
dan membantunya melepaskan sihir susuk yang menempel padanya. Sesekali Ustadz Hamzah berinteraksi dengan Dina yang kesurupan. "Pergilah wahai musuh Allah," kata Ustadz Hamzah waktu itu. Ustadz Hamzah berteriak memerintahkan makhluk yang ada di dalam tubuh Dina untuk keluar. Dina pun masih berganti-ganti ekspresinya mendengar perintah Ustadz Hamzah itu. Tertawa, berteriak, hingga akhirnya dia merintih. Nah, rintihan itu menandakan bahwa sebenarnya Dina sudah mulai lemah. Kalau dilihat waktu 5 jam sudah berlalu nih. Waktu menunjukkan saat itu sudah pukul 2:30 dini hari. Bacaan Al-Quran terus terdengar dari mulut kedua Ustadz Hamzah. Bacaan Al-Quran masih terdengar dari mulut kedua murid Ustadz Hamzah. Lalu setelah rintihan panjang akhirnya Dina pun terlihat sudah lunglai badannya ya. Kembali Ustadz Hamzah mendekati Dina, meminta Indra bersiap memegangi lagi tubuh Dina. Takutnya waktu dicabut lagi susuknya itu Dina merontak kembali. Lalu Ustadz Hamzah pun kembali mencoba mengambil jarum susuk yang ada di dagu Dina. Dan alhamdulillah setelah 5 jam berlalu, akhirnya kali ini Ustadz Hamzah berhasil mencabut susuk yang ada di dagu Dina. Kan susuk itu akhirnya berhasil dilepas ya. Ternyata yang seperti kita tahu memang tampilan susuk yang dipilih Dina pada waktu itu adalah sebuah jarum emas kecil. Nah, jarum emas kecil itu keluar dari bawah dagu Dina. Ukurannya mungkin kurang lebih 1 atau 2 cm. Ustadz Hamzah yang mengeluarkan susuk itu memegangnya dengan hati-hati. Dan dia berkata ini akan dibuang ke tempat yang aman. Nah, setelah proses itu selesai, Dina pun merasa tubuhnya lebih ringan dan lebih tenang. Lalu ritual selesai, Dina pun sadarkan diri. Dia menangis haru. Dina menangis haru dan dengan tangisan berbeda ya dengan tangisan pada saat dia kesurupan. Dia merasa sudah bebas dari kondisi yang mempengaruhi dirinya di masa lalu. Dia berterima kasih kepada Ustadz Hamzah, berterima kasih kepada Laras, dan berterima kasih kepada Indra. Lalu sang Ustadz pun mengingatkan kepada Dina untuk bertaubat dan kembali mendekatkan diri kepada Allah agar hidup Dina ini ya lebih tenang. Nah, agar lebih baik. Kata Ustadz Hamzah, "Mbak Dina, sihir itu adalah perbuatan syirik. Dia akan mengikuti kita jika kita tidak menjauhinya. Maka jangan pernah diulangi lagi ya," kata Ustadz kepada Mbak Dina. Mendengar nasihat dari Ustadz Hamzah, Mbak Dina ini menyadari betapa jauhnya dia telah tersesat hanya karena rasa iri. Sebenarnya mungkin bukan iri, mungkin kurang bersyukur kali ya. Karena sebenarnya Dina juga nggak jelek-jelek amat. Nah, sejak saat itu dia bertekad menjalani hidup yang lebih tulus dan lebih baik, serta lebih bersih, mencoba mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan masa lalunya yang kelam. Selesailah proses pelepasan susuk itu. Karena adzan sudah terdengar, mereka pun sholat subuh. Dan kemudian karena pagi sudah mulai nampak, Dina diantar Indra kembali pulang ke rumah. Indra pun di pertengahan jalan berjanji kepada Dina akan setia mendampingi Dina menuju hidup yang baru. Menurut Mbak Dina,
setelah dilepas susuk itu, kejadian-kejadian dan gangguan makhluk halus pun berangsur hilang. Maka kehidupan Dina pun lebih tenang. Tidak lama berselang, sekitar 3 bulan, 3 bulan kemudian Indra dan Dina merencanakan menikah. Nah, dalam pernikahan itu mereka mengundang Laras dan juga Ustadz Hamzah. Diselenggarakanlah pernikahan itu. Di pernikahan Dina dan Indra, Ustadz Hamzah menyampaikan pesan kepada Dina dan Indra. Saya doakan pernikahan kamu dan Indra menjadi awal yang lebih baik, menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rohmah. Doa Ustadz Hamzah kepada mereka berdua. Oke teman-teman, demikianlah ini cerita dari teman kita yang kita sebut Mbak Dina. Dan nasihatnya adalah kita harus selalu menjadi orang yang bersyukur, menghilangkan iri dan dengki. Ya, jangan sampai iri dan dengki mempengaruhi diri kita. Demikian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.